Bab 708/708. Gemuruh. Di bawah Eternal Splendor Palace di mana lorong dunia berada, ada 6 warna cahaya yang saling berjalin, tampak sangat bersemangat dan cantik. Lubang yang sangat besar yang awalnya diperluas oleh para ahli Arrivier's Gale World sebenarnya secara bertahap menyembuhkan. Segera, sinar cahaya warna-warni benar-benar menyumbat lubang besar itu. Setelah selang waktu beberapa tahun, Ye Yuan menyegel lorong dunia sekali lagi dengan kekuatannya sendiri. Namun, 6 segel ekstrim segar arai yang diberikan Ye Yuan lagi bahkan lebih kuat dari susunan besar yang dibuat oleh Grand Yan True Sekte yang mengorbankan kekuatan seluruh sekte saat itu. Grand Yan True Sekte tidak sepenuhnya memahami formasi arai 3 volume. Tapi Ye Yuan sudah memahami semua isi buku batu sepenuhnya. 6 segel ekstrim ini sangat mendalam dan muskil bagi orang lain, tetapi itu tidak memiliki banyak kesulitan baginya. Melihat lorong dunia disegel tertutup sekali lagi, Qi Hai, Ning Yixian, dan sisanya semua sangat gelisah. Dengan ini, itu dianggap memecahkan masalah di masa depan selamanya. Kekuatan Qi Hai adalah yang paling dekat dengan alam tanpa batas. Dia bisa merasakan energi yang mengejutkan datang dari Grand Arai. Jadi dia juga merendahkan kaki Ye Yuan dengan kagum juga. Ye Yuan, tindakan gagah berani dan heroikmu tak tertandingi dalam sejarah dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Jika bukan untukmu, seluruh dunia tanpa akhir mungkin harus direduksi menjadi medan perang berdarah dan biadab. Aku tahu bahwa aku, Realm Lord ini, adalah judul yang sedikit tidak layak. Tapi aku masih harus mengucapkan terima kasih kepadamu atas nama semua seniman bela diri di dunia tanpa akhir. Qi Hai berkata dengan perubahan emosi tanpa akhir. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Hai tua tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini awalnya adalah perang dengan ketidakcocokan kekuatan. Selanjutnya, Zhao Tianyin mereka semua telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dunia tak berujung yang dialihkan juga sesuatu dalam alasan. Baiklah, masalah ini telah menyimpulkan. Kita harus kembali. Petik 2. Qi Hai ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Ye Yuan, kekuatan tempurmu sudah jauh melampaui batas dunia tanpa akhir, dan kau sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk naik. Aku bertanya-tanya, kapan kau berencana untuk naik? Tunggu sebentar lagi. Aku sudah mengatur agar cahaya putih memasuki pengasingan dan berkultivasi dengan keras. Aku berencana menunggunya berkultivasi ke puncak tier 5 dan naik ke alam surgawi bersama-sama dengannya. Itu tepat, saya dapat menggunakan periode waktu ini untuk menemani orang tua saya dengan baik. Saya selalu berkeliaran di luar beberapa tahun ini dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan kesalehan berbakti saya, kata Ye Yuan. Waktu setengah tahun berlalu dalam sekejap. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan jarang berkultivasi dengan rajin tetapi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani orang tuanya. Sejak dia bereinkarnasi, dia benar-benar tidak menghabiskan banyak waktu untuk menemani Ye Hang dan Ren Hongling. Instead, dia telah membiarkan mereka menderita kesulitan yang cukup besar. Menghabiskan waktu setengah tahun untuk menemani mereka juga dianggap melakukan kesalehan berbakti kepada pendahulunya. Dalam setengah tahun ini, situasi dunia tanpa akhir juga mengalami perubahan besar. Sebuah sekte yang disebut Tranquil Cloud Sect menjadi sekte dengan posisi tertinggi di domain utara. Ketenarannya bahkan menaungi 3 sekte besar. Dan Tranquil Cloud Sect ini sebenarnya tidak memiliki banyak ahli. Tapi master sekte mereka adalah sosok yang berdiri di puncak dunia kecil ini. Orang itu adalah Ye Yuan. The Tranquil Cloud Sect membangun kembali sekte mereka di situs sebelumnya di domain utara. Tindakan ini memenuhi harapan lama dari semua anggota Tranquil Cloud Sect. Kecuali, dalam perang antara dua dunia ini, Luo Qingfeng dan semua eselon atas Tranquil Cloud Sekte meninggal dalam pertempuran untuk melindungi kekuatan efektif sekte itu. Kemudian, hanya setelah Ye Yuan memadamkan perang antara dua dunia, Tian Yu, Tiu Jiu, para jenius puncak sekte ini berani keluar dan bergabung dengan Ye Yuan. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengejutkan bahwa Ye Yuan menjadi master sekte Tranquil Cloud Sect yang baru. Oleh karena itu, sekte ini yang hanya memiliki satu seniman bela diri Divine Traversing Realm menjadi sekte nomor 1 dunia tak berujung. Ye Yuan menyiapkan arai besar kuasi tier 6 untuk Tranquil Cloud Sect yang baru. Kekuatannya memerintah tertinggi di seluruh dunia tanpa akhir. Bahkan dengan kekuatan Qi Hai, tidak mungkin untuk menembus arai besar ini juga. Arai besar ini secara alami menjadi modal bagi Tranquil Cloud Sect yang akan didirikan. Setelah itu, Ye Yuan bahkan sepenuhnya menduplikasi Azure Deeper Purple yang Sword Art, akhirnya menyelesaikan keterampilan pamungkas Tranquil Cloud Sect.
Ye Yuan juga mengukir deretan karakter, pedang, di puncak gunung. Hanya saja kali ini, hanya ada 7 karakter. Dan setiap kata sangat mendalam. Ketujuh karakter, pedang, ini adalah niat pedang Azure Deeper Floating Zero Sword. Ye Yuan meninggalkan perintah bahwa jika ada yang sepenuhnya memahami Azure Deeper Purple yang Sword Art, mereka bisa datang ke puncak gunung ini untuk memahami 7 maksud pedang. Kemudian, puncak gunung ini menjadi tanah suci yang didambakan semua orang di dunia tanpa akhir. Karena bisa memahami salah satu niat pedang di antara 7 maksud pedang ini, orang bisa menyapu zaman sekarang. 100 tahun kemudian, seorang jenius yang brilian muncul di Tranquil Cloud Sect. Dia benar-benar memahami 5 niat pedang yang ditinggalkan Ye Yuan dan benar-benar membuat Tranquil Cloud Sect menjadi sekte kuat nomor 1 di era saat ini. The Tranquil Cloud Sect akhirnya benar-benar menjadi sekte nomor 1 dalam nama dan juga dalam kenyataan. Tranquil Cloud Sect yang terakhir bahkan lebih kuat dari Grand Yan True Sect saat itu. Dan seiring dengan kebangkitan Tranquil Cloud Sect, dunia tanpa akhir memasuki era yang mulia juga. Powerhouses yang tak terhitung jumlahnya bangkit di era itu. Terlepas dari ini, Ye Yuan menjawab semua pertanyaan di lantai ke-7 Tousan Quarry Wall dan membukanya untuk umum. Kota Wufang juga menjadi tanah suci nomor 1 alchemy path dalam nama sekaligus kenyataan. 8 tahun kemudian, Ye Hang menjadi pusat kekuatan tertinggi alkimia sovereign, dan ia mewarisi mantel Ren Xingchun, menjadi penguasa kota Wufang City. Sekte Awan Tenang dan kota Wufang, 1 selatan dan 1 utara, 1 alkimia dan 1 bela diri, bekerja sama satu sama lain di kejauhan. Setengah tahun kemudian, White Light akhirnya dibudidayakan untuk mencapai puncak tier 5. Hehe, kakak, aku membuatmu menunggu. Mereka akan naik ke alam surgawi. Tidak heran cahaya putih sangat bersemangat. Huhu, kamu tidak benar-benar membuatku menunggu. Waktu setengah tahun ini adalah semacam sublimasi spiritual bagiku. Sejak aku bangkit di negara Qin, sepanjang jalan, kecepatan kultivasi saya terlalu cepat. Meskipun saya sudah mencoba yang terbaik untuk menekannya, masih ada banyak bahaya tersembunyi. Setengah tahun ini, tidak ada pertempuran, tidak ada kultivasi, sering ditemani oleh orang tua saya. Tidak ada yang jauh berbeda dari menjadi anak lelaki biasa, dalam setengah tahun ini, itu memiliki efek yang sangat penting pada jalan kultivasi saya setelah hari ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jalur kultivasi terbaik adalah tidak maju pesat sekali. Kadang-kadang, menetap dan memulihkan diri untuk sementara waktu malah bisa membiarkan jalan untuk berjalan selanjutnya menjadi lebih kokoh. Setengah tahun ini, Ye Yuan praktis menyerah pada kultivasi. Tetapi pemahamannya terhadap bidang kultivasi menjadi lebih solid dan mantap sebagai gantinya. Kakak, apa yang kamu katakan itu sangat muskil. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Namun, bukankah kita harus naik? White Light berkata dengan penuh semangat. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu bersiap dulu sedikit. Kesusahan kenaikan ini tidak mudah untuk naik. Hanya setengah bulan kemudian cahaya putih tahu apa yang dimaksud Ye Yuan dengan itu tidak mudah naik. Dia sebenarnya akan membawa Rendong, Xiao Ruyan, dan Lu Er untuk melampaui kesengsaraan bersama. Mereka bertiga tidak memiliki kualifikasi untuk melampaui kesengsaraan. Membawa mereka bertiga untuk melampaui kesusahan besar, kesusahan surgawi akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesengsaraan kenaikan biasa. Kesulitan dalam hal ini melonjak berkali-kali. Menambahkan dalam cahaya putih, kekuatan kesusahan surgawi ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kakak, apakah kamu bercanda? Ini kesepakatan yang mematikan. White Light menelan ludahnya dan berkata. Bahkan dengan kesombongannya, dia juga merasa bahwa cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu terlalu sombong. Tidak tahu mengapa penulis mengatakan Tranquil Cloud Sect dan Wufang City, 1 selatan dan 1 utara, ketika Tranquil Cloud Sect didirikan lagi di bekas situs domain utara mereka. Ikan julung, ikan cakalang, lain dulu, lain sekarang. Bab 709. Kesengsaraan kenaikan adalah konsep yang sama sekali berbeda dari kesusahan surgawi menerobos bidang kultivasi. Dalam hal kekuatan kesusahan kenaikan adalah tingkat yang lebih tinggi. Qi Hai terus tidak berani mengambil langkah ini karena dia tidak berani menghadapi kesengsaraan kenaikan. Sejak zaman dahulu, ada banyak kasus serupa dari seniman bela diri yang jatuh dalam kesengsaraan kenaikan. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Yuan, melampaui kesengsaraan kenaikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Tetapi jika dia membawa 3 orang, maka itu sama sekali berbeda.
Begitu mereka bertiga berada di pusat di mana Ye Yuan melampaui kesusahan besar, kesusahan surgawi akan berpikir bahwa orang-orang ini memiliki niat untuk naik ke alam surgawi. Pada saat itu, kekuatan kesusahan surgawi akan lebih dari selusin kali lebih kuat daripada dalam keadaan normal. Tingkat kesengsaraan surgawi ini, bahkan dengan kekuatan cahaya putih, hanya dengan memikirkannya membuat kulit kepalanya juga agak menggigil. Tentu saja aku bisa menahan kesusahan surgawi. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Light terdiam beberapa saat ketika dia mendengar itu. Tapi karena Ye Yuan bersikeras, dia juga akan ikut jika dia harus mengorbankan nyawanya. Persahabatan antara White Light dan Ye Yuan sudah lama melampaui hidup dan mati. Tuan muda, mengapa tidak, saya tidak melampaui kesengsaraan. Biarkan saja Luer berkultivasi di dunia tanpa akhir. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, saya akan dapat naik juga. Luer agak khawatir dan juga tidak mau berpisah saat dia berkata. Untuk membuat dia dan Ye Yuan terpisah, dia secara alami penuh keengganan. Tapi keberadaannya sangat meningkatkan bahaya Ye Yuan. Pemikiran Luer sangat sederhana. Tidak apa-apa jika dia mati di bawah kesengsaraan surgawi. Tetapi jika itu melibatkan Ye Yuan karena ini, maka dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Selanjutnya, Luer tidak membual. Dia hanya menggunakan setengah tahun, dan dia sudah menerobos ke alam transformasi laut. Sejak dia bisa berkultivasi, kecepatan kultivasi Luer bisa digambarkan menggunakan menakutkan. Bahkan kecepatan kultivasi Ye Yuan memucat dibandingkan dengan dia juga. Pada tingkat kecepatan kultivasinya, tidak perlu lebih dari waktu beberapa tahun untuk mencapai puncak Divine Traversing Realm juga. Ya, Tuan. Bagaimana? Anda naik sendiri dulu, desak Xiao Ruyan. Rendong ingin berbicara juga, tetapi Ye Yuan menarik wajah panjang dan berkata, mengikuti pendapatmu atau mendengarkan pendapatku. Kalian hanya harus mengikuti aku. Ketika saatnya tiba, aku secara alami memiliki cara untuk melampaui kesusahan surgawi. Saat Ye Yuan berkobar, ketiga orang tidak berani bersuara. Sebenarnya, mereka semua khawatir untuk Ye Yuan. Untuk benar-benar membuat mereka meninggalkan Ye Yuan, mereka juga tidak sanggup berpisah di hati mereka. Pertimbangan kelima orang itu diselesaikan. Itu secara alami terserah pada panggilan Ye Yuan. Lokasi Ye Yuan untuk melampaui kesengsaraan akhirnya dipilih di lembah besar 10.000 mil jauhnya dari Tranquil Cloud Sect yang baru. Pada hari ini, banyak seniman bela diri dunia tak berujung yang berkumpul di sekitar lembah. Mereka semua ada di sini untuk menghadiri acara tersebut. Melampaui kesengsaraan dan naik. Ini adalah pemandangan yang sulit ditemui dalam 1000 tahun di dunia tanpa akhir. Banyak seniman bela diri mungkin tidak dapat melihat tontonan seperti itu sekali seumur hidup mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Tentu saja, orang-orang yang peduli untuk melampaui kesengsaraan adalah para seniman bela diri Divine Traversing Realm tahap akhir. Masih ada beberapa orang di antara mereka dengan harapan melampaui kesengsaraan mereka di masa depan. Kedepan untuk mengamati ritus-ritus itu, mereka dapat menyaksikan kekuatan kesengsaraan surgawi dari jarak dekat. Setidaknya, mereka juga akan memiliki tolok ukur di hati mereka. Oleh karena itu, Ye Yuan melampaui kesengsaraan kali ini hampir menarik semua pusat kekuatan di dunia tanpa akhir. Transcending kesusahan belum dimulai, dan sekitarnya sudah penuh sesak dengan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan tahu hormat dan keinginan seniman bela diri lainnya terhadap kesengsaraan surgawi. Dia bukan seseorang yang tidak masuk akal dan tidak mengekang situasi seperti itu. Ayah, Ibu, persimpangan kesengsaraan Yuan Er sudah dekat. Setelah hari ini, kita akan dipisahkan oleh dua dunia. Pertemuan lagi tidak akan mudah. Pil obat ini disiapkan untuk adikku. Ibu, ambil satu setiap hari selama 3 bulan terakhir sebelum melahirkan. Tidak hanya dapat memastikan kakak aman dan sehat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan, kata Ye Yuan yang memberikan sebotol pil obat ke tangan Ye Hang. Ye Hang dan Ren Hongling berada di puncak kehidupan mereka. Di masa lalu, karena mereka perlu merawat Ye Yuan dengan sepenuh hati, sehingga mereka tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain. Beberapa waktu yang lalu, di bawah Ye Yuan menghasut, Ren Hongling akhirnya. Seperti ini, orang tuanya juga akan memiliki seseorang untuk menemani mereka setelah Ye Yuan naik. Ye Yuan sudah lama merasakan denyut nadi Ren Hongling sebelumnya. Kan ini adalah seorang gadis. Itulah sebabnya Ye Yuan berbicara kepada bayi yang belum dilahirkan sebagai adik perempuannya. Ye Hang menerima pil obat tetapi masih berkata dengan khawatir,
Yuan Anda membawa Luer mereka semua untuk melampaui kesengsaraan akan sangat berbahaya. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan kembali sedikit? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, yakinlah, ayah. Yuan tahu apa yang harus dilakukan. Ye Hang meratap ketika mendengar itu, kamu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi sekarang. Ayah secara alami tidak akan mengendalikan kamu dengan ketat. Hanya saja setelah kamu naik ke alam surgawi, kamu masih harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Mungkin saja, bahwa pembangkit tenaga realem surgawi sebanyak awan. Beberapa hal tidak boleh dilakukan tanpa keraguan dan seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terima kasih banyak atas pengingat ayah. Yuan akan pergi. Hati Ye Hang tidak bisa menahan gentar ketika dia mendengar itu. Matanya sudah basah karena entah kapan. Mengingat pertemuan beberapa tahun ini, Ye Hang masih merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi pemuda yang luar biasa di depan matanya ini tidak diragukan lagi adalah putranya. Putranya adalah seluruh legenda dunia tanpa akhir. Titik. Kelompok orang Ye Yuan melayang, tiba di tengah lembah. Ruyan, Dong kecil, Luer, sebentar lagi, kalian bertiga harus berdiri dalam jarak 30 kaki di sekitarku. Pastikan untuk tidak bergerak sendiri. Apakah kamu mengerti? Ye Yuan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. 3 orang menganggukkan kepala ketika mendengar itu, ya. Ye Yuan menoleh ke cahaya putih lagi dan berkata sambil tersenyum, cahaya putih, takut. Light sudah dilakukan dengan persiapan dulu. Mendengar Ye Yuan bertanya, dia segera berkata, takutlah aku. Jika surga ingin memusnahkanku, maka aku akan menghancurkan surga. Hanya kesengsaraan surgawi yang buruk. Aku tidak percaya bahwa aku, keturunan binatang surgawi ini, bahkan tidak bisa melewati rintangan ini. Petik 2. Ye Yuan tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, bagus. Hari ini, kita saudara akan membangkitkan surga ini. Selesai berbicara, seberkas pedang Qi naik dari permukaan tanah, dan melonjak langsung ke awan. Bahkan jika para seniman bela diri itu ratusan ribu kaki jauhnya, mereka masih merasa bahwa pedang Qi menindas. Gemuruh. Surga sepertinya merasa sedang diprovokasi. Dalam sekejap, angin berubah, dan awan gelap menutupi langit di atas dasar dengan padat. Aku hampir mati lemas. Apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang naik? Mengapa aku merasa itu akan menjadi kiamat? Kesengsaraan surgawi ini praktis terbentuk secara instan. Meskipun belum turun, itu benar-benar kuat sampai membuat orang merasa dicekik. Terlalu menakutkan. Tingkat kesengsaraan surgawi yang begitu tinggi, bahkan alam tanpa batas setengah langkah akan menghadapi kematian juga, kan? Lord Ye Yuan, bagaimana dia bisa melampaui kesusahan besar? Tekanan kuat di langit membuat para seniman bela diri ini memiliki perasaan bencana apokaliptik. Mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa kesengsaraan surgawi benar-benar dapat menjadi sesuatu yang menakutkan. Retak, petir putih yang sangat tebal turun tanpa tanda, membuat semua orang ketakutan. Kesengsaraan surgawi ini terlalu abnormal. Itu tidak memberi Ye Yuan mereka semua waktu untuk mempersiapkan sama sekali. Namun, tepat pada saat ini, jari pedang Ye Yuan menunjukkan. Garis pedang Qi bahkan lebih kuat dari sebelumnya menentang momentum dan melonjak, bertabrakan bersama dengan kesengsaraan surgawi secara langsung. Kesengsaraan surgawi, musnah. Jari Ye Yuan ini seakan meneteskan setetes air ke dalam panci berisi minyak mendidih, meledak sekaligus. Lebih dari selusin petir jatuh dengan kejam dan tidak masuk akal, tanpa memberi orang kesempatan sedikit pun untuk menarik napas. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, datang tepat waktu. Sejenak, pedang Qi bersilangan, mengiris seluruh ruang menjadi potongan-potongan beling. Selusin baut petir itu, tidak ada satupun yang benar-benar bisa melewati Qi pedang Ye Yuan. Para seniman bela diri yang menonton upacara semua sudah tergoda untuk menonton. Adegan yang sangat mengejutkan, mungkin akan sulit bagi mereka untuk melihatnya lagi di masa hidup ini. Petir setingkat itu, lupakan sekitar selusin baut, bahkan jika satu baut turun, itu juga cukup banyak untuk langsung membunuh semua orang yang hadir. Tapi di depan Ye Yuan, mereka tampak sangat kecil dan lemah. Beberapa lusin petir lain menghujani pada saat bersamaan. Namun, pedang Qi Ye Yuan menjadi lebih liar. Hahaha, kakak, kamu terlalu kuat. Luar biasa. Light tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pemandangan ini. Juga, tidak tahu berapa lama telah berlalu dan tidak pasti berapa banyak kesengsaraan surgawi telah turun hujan juga. Awan kesengsaraan di langit tampaknya akhirnya aus.
Karena itu menemukan bahwa tidak peduli apa, itu tidak bisa menembus pedang Qi Ye Yuan. Akhirnya, kesengsaraan surgawi secara bertahap bubar. Saat itu, pilar cahaya kuning pucat turun dari langit, langsung menyelimuti kelompok 5 Ye di dalam. Setelah itu, mereka melihat kelompok 5 Ye Yuan perlahan bangkit, masuk langsung ke awan, dan secara bertahap menghilang dari pandangan. Hati-hati, Yuan Er. Melihat adegan ini, Ye Hang dan Ren Hongling berteriak dengan air mata menutupi wajah mereka. Bab 710/710. Alam surgawi yang luas, tidak terbatas dan tidak terbatas. Bahkan jika seseorang adalah pembangkit tenaga listrik batas Raja Surgawi, mereka tidak dapat mengumpulkan gambaran lengkap dari alam surgawi juga. Komposisi ruang di sini sangat stabil, dan energi esensi sangat berlimpah. Itu adalah surga bagi para seniman bela diri untuk berkultivasi. Wilayah alam surgawi itu sangat luas. Hanya wilayah yang dihuni manusia terbagi hingga 1000 wilayah dari semua ukuran. Dan di antara mereka, batas wilayah terkecil juga lebih besar dari 100.000 dunia tak berujung. Oleh karena itu, di alam surgawi, sebagian besar seniman bela diri hanya bisa tinggal di satu wilayah selama hidup mereka. Alam surgawi terlalu besar, karenanya, semua jenis kekuatan juga berantakan dan berbelit-belit. Tapi di alam surgawi, ada yang secara universal diakui 8 tanah suci super besar. Daerah-daerah di mana 8 tanah super besar memiliki yurisdiksi atas membentang di beberapa wilayah utama. Dan mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tanah super suci, setidaknya, perlu memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik realem Raja Roh. Alam Raja Surgawi bukan alam kultivasi, tetapi itu adalah bentuk alamat. Setelah alam tanpa batas, 3 alam atas adalah, alam pencerahan surga, alam tanpa pas, dan alam mendalam Dao. Yang disebut alam Raja Surgawi mengacu pada pembangkit tenaga realem tingkat tinggi Dao mendalam khususnya. Hanya dengan mencapai batas seperti itu, seseorang dapat benar-benar menjadi keberadaan puncak di alam surgawi. Dan seniman bela diri yang mencapai Dao mendalam realem memiliki kualifikasi untuk membangun tanah suci di alam surgawi, memerintah atas suatu wilayah. Kecuali, wilayah alam surgawi itu terlalu luas. Bahkan 8 tanah suci super besar tidak mungkin bisa mengulurkan tangan mereka ke setiap sudut alam surgawi juga. 8 tanah suci agung cukup banyak diduduki hampir setengah dari wilayah alam surgawi. Masih ada bagian lain dari wilayah itu yang memiliki berbagai kekuatan yang bercampur aduk dengan rumit, dengan pertempuran yang tak berkesudahan. Antara tanah suci dan tanah suci, antara kekuatan dan kekuatan, perang juga akan sering meletus. Pada saat ini, di Ancient Opulence City, bawahan ke Crimson Afterglow Holy Land di White Valiant Region, 2 pria parubaya yang mengenakan baju zirah rapi sedang berbicara. Hari ini benar-benar aneh. Kolam kenaikan biasanya tidak memiliki banyak kegiatan dalam sebulan. Hari ini, sebenarnya ada 3 batch naik sekaligus. Bukankah itu baik bahwa ada banyak? Kita bersaudara mengambil pekerjaan yang keras dan tidak menguntungkan ini, menjaga kolam kenaikan ini setiap hari, kita tidak mendapatkan sedikit manfaat sepanjang tahun. Jika tidak ada beberapa pendaki, kita saudara-saudara harus hidup di udara. Petik 2. Haha, apa yang dikatakan kakak itu benar. Banyak yang baik, banyak yang baik. Hanya saja sekelompok orang yang naik ini semuanya sekelompok orang miskin, mereka sama sekali tidak memiliki barang bagus pada mereka. Tidak peduli seberapa kecil nyamuknya, itu juga daging. Lebih baik daripada tidak memiliki. Kita bersaudara hanya akan memiliki sedikit pencapaian dalam hidup kita dengan mengandalkan sedikit gaji itu. Di depan mereka ada sebuah kolam yang panjangnya 100 kaki. Di samping kolam adalah sebuah platform. Di sana berdiri seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, 2 orang. Ekspresi 2 orang sama-sama tidak baik. Jelas, mereka sudah ditipu dan diperas oleh 2 orang yang tampak seperti tentara parubaya. Saat itu, cahaya di dalam kolam kenaikan secara bertahap menjadi terang. Tidak lama kemudian, cahaya memudar. 2 sosok muncul di depan semua orang. Tempat ini adalah alam surgawi. Sungguh mengesankan. Energi esensi di sini terlalu kaya. Aku berkultivasi di sini, kecepatannya setidaknya 5 kali dunia tanpa akhir. Saat seorang pemuda yang bermartabat dan berpenampilan kuat muncul, dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi bersemangat. Pemuda yang bermartabat dan berpenampilan kuat ini secara alami adalah cahaya putih yang naik dari dunia tanpa akhir. Dan orang lain secara alami Ye Yuan. Sosok White Light baru saja menenangkan dirinya, dan dia sudah merasakan bahwa energi esensi yang kaya praktis akan mengebor ke dalam tubuhnya.
Hampir setiap pori di tubuhnya terbuka. Sensasi semacam ini membuatnya nyaman terlukiskan. Kakak laki-laki. White Light melihat sekeliling dengan senang. Melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar kepalanya. Dengan tampilan ini, cahaya putih tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Ye Yuan sudah keluar dari kolam kenaikan karena kebaikan tahu kapan dan mulai bermeditasi di satu sisi. Kedua orang setengah baya itu saling bertukar pandang. Mereka agak kaget di hati mereka. Melihat ini, pemuda ini yang baru saja naik benar-benar akan menerobos di tempat. Bocah ini, cukup menarik. Cheng Jiang, kami, saudara-saudara telah menjaga kolam kenaikan untuk beberapa tahun sudah, kan? Ini masih pertama kalinya melihat seorang seniman bela diri realem bawah yang baru saja naik benar-benar menerobos bidang kultivasi secara langsung. Kata prajurit yang usianya sedikit lebih tua. Iya, ini benar-benar peristiwa langka. Bocah ini hanyalah Traverse Divine tingkat pertama. Dia mungkin naik dari dunia kecil kelas rendah, kan? Tapi menerobos setelah naik, apa masalahnya? Cheng Jiang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sebenarnya, mereka juga tidak bisa disalahkan karena tercengang. Itu benar-benar bahwa Ye Yuan terlalu aneh. Artis bela diri lainnya naik ke alam surgawi, mereka pada dasarnya semua baru saja menembus kemacetan besar. Tidak mungkin untuk memilih menerobos setelah tiba di alam surgawi. Tapi Ye Yuan berbeda dari yang lain. Wilayah kultivasinya belum mencapai batas dunia tanpa akhir sama sekali. Masih jauh. Ye Yuan naik adalah dia mengambil inisiatif untuk melepaskan energi melebihi batas dunia tanpa akhir, memicu kesengsaraan surgawi dari sana. Omong-omong, metode semacam ini, hanya orang aneh seperti Ye Yuan yang berani melakukannya. Orang lain yang melakukan ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Memiliki kemampuan untuk memicu kesusahan surgawi, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melampaui kesusahan surgawi juga. Dalam waktu setengah tahun terakhir ini, Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan berkultivasi. Tapi ranah hatinya naik banyak tanpa sadar. Ranah kultivasinya juga tiba di puncak surgawi level I traversing tanpa sadar. Menerobos pada saat ini sekarang sedang dipengaruhi oleh energi esensi tebal alam surgawi, itu mirip air yang tumpah sendiri saat sudah penuh. Proses terobosan tidak bertahan lama. Energi esensi berlimpah alam surgawi membiarkannya membersihkan kemacetan tingkat 2 Divine Traversing dengan sangat cepat. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Baru pada saat itulah dia menilai dunia surgawi lagi. Pada saat ini, Ye Yuan juga agak gelisah di dalam hatinya. Setelah bereinkarnasi, Ye Yuan pergi dari esens Ki realem kecil, berkultivasi sampai dia naik ke alam surgawi. Dia mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya melalui ini. Berbeda dari kemudahan dan kenyamanan hidup sebelumnya, jalannya untuk bangkit dalam kehidupan ini dipenuhi dengan pembantaian dan pergolakan. Bahkan ada beberapa kali di mana dia jatuh ke dalam situasi putus asa, tetapi dia berhasil melewati mereka semua. Sekarang dia naik ke alam surgawi, jalan pembalasannya juga telah mengambil langkah demi langkah dengan sangat kuat. Undulasi energi esensi akrab ini, komposisi ruang akrab ini, itu masih alam surgawi. Hanya saja Ye Yuan tiba di alam surgawi lagi sekarang, kondisi mentalnya sangat berbeda. Nak, berhentilah memandang. Memperlakukan kami sebagai saudara. Cheng Jiang melihat bahwa Ye Yuan selesai melanggar, tetapi berkata dengan kesal. Pikiran Ye Yuan terganggu oleh Cheng Jiang, tetapi dia berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu nasihat apa yang dimiliki kakak ini. Saudaraku, nak, kau harus memanggil yang mulia. Seorang bocah yang baru saja naik. Benar-benar tidak menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Cheng Jiang berkata dengan sinis dingin. Yang mulia, diri terhormat Anda hanyalah seniman bela diri tingkat pertama tanpa batas. Bisakah Anda menghayati, yang mulia, dua kata ini? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Hanya alam tingkat pertama tanpa batas. Apa sentimen yang terdengar tinggi? Pungs yang naik memang lebih tidak tahu tentang besarnya surga dan bumi satu demi satu. Anda pergi dan bertanya kepada dua di sana apakah mereka bersedia dengan patuh memanggil saya yang mulia atau tidak. Cheng Jiang sepertinya sudah terbiasa dengan tingkah laku Ye Yuan, berkata dengan senyum dingin. Saat satu lansia, satu pemuda, dua orang mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka jelek. Mereka sudah memberi kuliah sebelum ini. Selain itu, harta karun di tubuh mereka juga telah sedikit dijarah. Mendengar Cheng Jiang bertanya kepadanya, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia berkata, saudara ini, lebih baik singkirkan kesombongan liar dari alam bawah.
Tempat ini, itu tidak pantas. Bab 711. Dengar atau tidak, aku tahu kalian semua jenius kelas 1 di alam bawah dengan harga dirimu sendiri. Namun, Cheng Jiang dengan sengaja menyeretnya keluar dan berkata dengan wajah serius, harga dirimu tidak bernilai sepeser pun di alam surgawi. Ye Yuan memandang Cheng Jiang dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, mungkin aku benar-benar tidak memiliki modal untuk menjadi sombong di depan seorang ahli sejati. Tapi di depanmu. Ye Yuan tidak selesai berbicara, tapi arti dari kata-katanya sudah sangat jelas. Dia, Ye Yuan, bangga. Sama bangganya seperti ketika dia berada di alam bawah. Ketika Cheng Jiang mendengar kata-kata Ye Yuan tetapi tidak menunjukkan ekspresi marah. Tujuan mereka berada di sini adalah untuk membuat para pendakwa itu patuh, biarkan mereka tahu bahwa setelah naik, mereka harus menyelipkan ekor mereka di antara kaki dan berperilaku. Kalau tidak, jika para penguasa ini semuanya sombong sampai ekstrim, bagaimana mereka akan mengaturnya? Perilaku Ye Yuan juga dalam harapan Cheng Jiang. Atau haruskah dia mengatakan, sikap setiap ascender hampir sama dengan Ye Yuan? Keduanya sebelumnya juga seperti itu. Sekarang, bukankah mereka masih patuh dan patuh? Hah, benarkah begitu? Lalu, aku harus melihat harga dirimu. Suara Cheng Jiang belum memudar ketika gelombang energi esensi yang kuat langsung jatuh ke arah Ye Yuan, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Penatua dan remaja lainnya di sana tidak tahan melihat dengan mantap. Mereka berlutut pada gerakan Cheng Jiang sebelumnya dan bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas. Apa yang menjengkelkan adalah bahwa mereka berdua ahli realem tanpa batas. Realem tanpa batas tingkat pertama versus alam tanpa batas tingkat pertama dan mereka sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya berjuang sedikit sebelum kebobolan. Adegan itu sebelumnya bahkan membuat mereka agak ragu tentang kehidupan. Mungkinkah semua tahun budidaya ini dibudidayakan menjadi perut anjing? Atau apakah seniman bela diri alam surgawi semua kuat untuk tingkat semacam ini? Mereka berakhir seperti ini meskipun mereka adalah alam tanpa batas. Bukankah Ye Yuan, bocah yang baru saja menembus bocah tingkat surgawi traverse kedua, dihancurkan sampai setengah mati? Hei, Huang tua, kau terlihat. Kelihatannya aneh. Pemuda itu tiba-tiba berkata kepada lelaki tua itu. Old Huang memandang Ye Yuan di sana, ekspresinya berubah tanpa sadar. Dia, kenapa dia benar-benar baik-baik saja? Ini tidak benar. Huang tua berkata dengan takjub. Di sana, Ye Yuan ditekan oleh aura Cheng Jiang, tapi dia benar-benar tenang dan tenang. Seolah-olah Cheng Jiang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Namun, undulasi energi esensi kekerasan di sekitar Ye Yuan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa Cheng Jiang benar-benar menekan Ye Yuan. Penindasan energi esensi itu. Ini adalah langkah pembuka Anda. Tidak terlihat terlalu berarti bagiku, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Ekspresi Cheng Jiang jelek ketika dia berkata, kamu, bagaimana ini mungkin? Kamu, seorang ascender, apalagi, hanya traverse divine tingkat 2, sebenarnya mampu menahan penindasan energi esensiu. Aku tidak percaya. Petik 2. Cheng Jiang jelas tidak bisa menerima kebenaran ini. Oleh karena itu, ia mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya. Paksaan dari alam tanpa batas melumat Ye Yuan sangat banyak. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, menebal. Detik berikutnya, aura Ye Yuan sepenuhnya dirilis. Energi esensi kekerasan tiba-tiba meledak, memaksa penindasan Cheng Jiang segera. Cheng Jiang tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Terperangkap lengah sekaligus, ia dipaksa kembali oleh Ye Yuan sampai pantatnya jatuh ke tanah secara langsung. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya tanpa henti. Metode Cheng Jiang, dia terlalu jelas. Hanya memanfaatkan waktu kultivasinya di alam surgawi yang lama. Untuk benar-benar berbicara tentang pemahaman terhadap dunia kultivasi, ia mungkin bahkan tidak lebih kuat dari ascender. Yang disebut penindasan energi esensi sebenarnya karena energi esensi alam surgawi tidak hanya lebih tebal dibandingkan dengan alam bawah, itu juga lebih murni dibandingkan dengan energi esensi alam bawah juga. Oleh karena itu, seniman bela diri yang berkultivasi di alam surgawi, energi esensi dalam tubuh mereka berkali-kali lebih murni dibandingkan dengan seniman bela diri alam bawah. Demikian pula, alam tingkat tanpa batas pertama, energi esensi dalam tubuh Cheng Jiang jauh lebih murni daripada Old Huang. Tapi bagaimana mungkin Cheng Jiang berpikir bahwa apa yang dipupuk Ye Yuan adalah spirit Bristle Nine yang divine art yang menyebabkan kegemparan di seluruh dunia surgawi. Bahkan jika Ye Yuan berkultivasi di alam bawah,
energi esensi yang diserapnya ke dalam tubuhnya juga disempurnakan dan diekstraksi melalui Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Dibandingkan dengan Cheng Jiang, energi esensi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih murni. Oleh karena itu, dia yang ingin menggunakan energi esensi untuk menekan dan menangani Ye Yuan hanyalah lelucon. Ye Yuan tiba di alam surgawi, meskipun ia tidak dapat melompati alam dan bertarung dengan margin besar seperti di alam bawah, berurusan dengan prajurit tingkat bawah seperti Cheng Jiang masih dapat dicapai. Tidak mungkin, kan? Bocah ini sangat kuat. Di peron, Old Huang berseru kaget. Meskipun pemuda itu tidak berbicara, ekspresi wajahnya persis sama dengan yang Old Huang. Ketika kakak laki-laki Cheng Jiang melihat adegan ini, wajahnya tidak dapat membantu mengungkapkan ekspresi keheranan. Beberapa tahun ini, Cheng Jiang tidak pernah menjatuhkan bola sebelumnya ketika mengambil tindakan untuk berurusan dengan para pendaki alam rendah. Tidak menyangka bahwa hari ini, ia gagal total dalam tugas yang sangat sederhana. Wah, kamu sedang mencari kematian. Cheng Jiang tidak berharap benar-benar wajahnya tersapu oleh pendakian. Dia terbang dalam amarah hebat sekaligus dan akan melangkah maju dan bergerak. Tapi dia belum bergerak dan dihentikan oleh kakak. Cheng Jiang, jangan terburu-buru. Saat dia berkata, dia datang di depan Ye Yuan dan membungkuk dengan tangan terlipat di depan saat dia berkata, adik laki-laki memiliki energi esensi murni. Yang ini Yuming. Aku ingin tahu siapa nama adik-adik itu. Ye Yuan bukan orang yang terburu yang baru saja naik. Dia tahu hal-hal realem surgawi seperti telapak tangannya sendiri. Kedua orang ini hanyalah tentara di sini untuk menjaga kolam kenaikan. Mereka masih memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka dan tidak bisa tersinggung sama sekali. Pada akhirnya, Ye Yuan hanya seorang penaik sekarang juga. Kekuatannya terlalu lemah. Sebelumnya, membuat langkah untuk berurusan dengan Cheng Jiang juga hanya menjatuhkannya, dan membuat mereka tidak dengan santai meremasnya. Karena Yuming ini memiliki niat untuk bersikap ramah sekarang, Ye Yuan tentu saja senang untuk menurutinya. Kamu menyanjungku. Yang ini Ye Yuan. Jadi, itu Little Brother Ye. Kakakku ini terlalu ceroboh ketika melakukan sesuatu. Baru saja, dia menyinggungmu. Tapi menahan para pendakwa juga merupakan tempat tugas saudara-saudara kita. Adik kecil Ye, tolong jangan tersinggung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kakak Yu terlalu sensitif. Masalah kecil ini, Ye ini tidak akan sampai sejauh membawanya ke hati. Yuming awalnya berpikir bahwa karena Ye Yuan masih muda dan kekuatannya juga tangguh, dia mungkin tidak akan terlalu santai. Tidak menyangka dia begitu lihai. Kecuali, karena ini, Yuming menganggap Ye Yuan lebih tinggi. Bocah ini pasti akan menjadi tokoh utama di masa depan. Paling tidak, dia akan menjadi eksistensi yang harus mereka perhatikan. Orang seperti itu, salah satu harus memusnahkannya segera sekarang atau berhubungan akrab sebelumnya. Paling tidak, orang tidak bisa menyinggung terlalu banyak. Haha, kalau begitu itu bagus, maka itu bagus. Energi esensi saudara kecil Ye begitu murni. Ini benar-benar tidak seperti seorang seniman bela diri yang baru naik. Yuming berkata sambil tertawa. Kakak Yu terlalu baik, hanya saja metode kultivasi yang kamu kembangkan ini sedikit istimewa. Untuk benar-benar meledak, aku mungkin tidak akan cocok dengan kakak Yu, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kelihayan Yuming ini sangat dalam, ingin menguji Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menyerah dengan cerdik, dengan ringan meluncur ke topik ini. Selanjutnya, Ye Yuan hanya mengatakan bahwa dia bukan pasangan Yuming. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia bukan pasangan Cheng Jiang. Yuming sedikit khawatir di dalam hatinya dan juga menyingkirkan pikiran menyelidik. Sambil tertawa lebar, dia berkata, Little Brother Ye terlalu sederhana. Bab 712 banding 712. Dibandingkan dengan alam bawah, ruang alam surgawi lebih stabil. Dao surgawi yang dikandungnya juga lebih ditumpuk dan komprehensif. Seniman bela diri memahami Heavenly Dao dan konsep relatif lebih mudah untuk melakukannya di alam bawah. Plus, ketebalan energi esensi sangat tinggi. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan seniman bela diri lebih dari level yang lebih kuat daripada alam bawah. Terutama untuk seniman bela diri yang baru saja naik, seniman bela diri Divine Realm pada peringkat yang sama pada dasarnya akan menghancurkan mereka. Tapi perbedaan semacam ini perlahan akan menjadi kecil seiring dengan berlalunya waktu. Sedemikian rupa sehingga Ascenders alam bawah memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan seniman bela diri asli alam surgawi. Untuk dapat mencapai kondisi untuk kenaikan di bawah batasan realem bawah, bakat mereka sendiri benar-benar merupakan surga yang menentang keberadaan. Setelah mereka tiba di alam surgawi, begitu mereka terbiasa,
Terlepas dari apakah itu kultivasi atau konsep, ledakan letusan Gaia akan terjadi. Hanya saja, situasi semacam ini berada di minoritas. Ini karena setelah mereka tiba di alam surgawi, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk pergi dan berkultivasi sama sekali. Bagi sebagian besar pendaki, kenyataan yang harus mereka pertimbangkan adalah tetap hidup. Bakat Little Brother Ye melebihi yang lain. Namun, karena kamu seorang penaik, apa yang harus dikatakan, Kakak Yu masih harus menjelaskannya kepadamu, kata Yu Ming. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Kakak Yu pergi saja dan katakan. Ye Yuan secara alami tahu bahwa kekuatan manapun yang dimiliki oleh alam bagian bawah, mereka harus melayani kekuatan itu setelah naik. Kami berdua bersaudara melayani kota kekuasaan kuno. Kota kekuasaan kuno milik Tanah Suci Afterglow Crimson. Menurut aturan Crimson Afterglow Holy Land, para pendaki harus melayani Tanah Suci selama 50 tahun setelah naik dari alam yang lebih rendah. Atau menyimpan poin prestasi yang cukup dan Anda dapat memperoleh kebebasan. Karena Little Brother Ye naik ke kota kekuasaan kuno saya, Anda secara alami harus melayani kota kekuasaan kuno saya, kemewahan Tanah Suci, itu akan menjadi kesempatan lain. Pada saat itu, bahkan Penatua Brother, saya, harus meminta bantuan kepada Little Brother. Petik 2. Ketika Yu Ming berbicara, dia mengamati ekspresi Ye Yuan dari waktu ke waktu. Menurut pemikirannya, dengan kebanggaan Ye Yuan, dia pasti akan meledakkannya ketika mendengar berita ini. Tapi siapa yang tahu bahwa wajah Ye Yuan hanya mengungkapkan ekspresi merenung, dan dia sepertinya tidak terkejut dengan situasi ini. Ye Yuan selesai mendengarkan dan berkata kepada Yu Ming dengan tangan tergenggam, ini hari pertama kakak di sini. Di masa depan, aku masih membutuhkan kakak Yu untuk memberikan lebih banyak bantuan. Yu Ming buru-buru berkata bahwa dia tidak berani. Kakak, aku juga telah tinggal selama beberapa tahun di kota kekayaan kuno ini. Meskipun aku tidak dianggap sangat tangguh, aku masih memiliki beberapa koneksi di kota. Jika ada daerah di mana aku bisa berguna untuk Little Brother Ye, jangan ragu untuk membuka mulut Anda. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Yu. Yu Ming memimpin kelompok Ye Yuan yang terdiri dari 4 orang ke sebuah aula besar yang luas di kota. Seorang penatua yang tampak seperti manajer menerimanya. Steward Lu, beberapa orang ini baru saja naik. Kami harus menyulitkan Anda untuk mengatur token identitas untuk mereka, kata Yu Ming. Steward Lu melirik Ye Yuan dan rekannya. Sedikit jijik terungkap di matanya. Tapi dia menatap Yu Ming lagi dan berkata, 4 pendakwa datang sekaligus. Kamu, bocah ini, pasti sudah mengangkut barang bagus lagi kali ini, kan? Tapi Yu Ming tidak malu. Menarik Steward Lu ke satu sisi, dia diam-diam mendorongnya sesuatu. Bagaimana aku bisa melupakan Steward Lu ketika ada barang bagus? Benda ini, kamu jaga baik-baik, kata Yu Ming tersenyum. Steward Lu itu memiliki mata yang tajam. Dengan satu pandangan, dia melihat hal baik dan buruk, dan dia sepenuhnya puas dengan masalah ini. Menepuk pundak Yu Ming, dia berkata, masih kamu, bocah ini, yang masuk akal. Jika ada tugas yang baik di masa depan, aku tidak akan melupakanmu. Tapi Yu Ming tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih banyak kepada Steward Lu. Kedua orang saling bertukar pandang dan tersenyum. Semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Hal semacam ini seperti mempersembahkan bunga pinjaman kepada Buddha, Yu Ming tidak pernah pelit. Steward Lu memiliki hubungan dekat dengan City Lord Manor, dan wewenangnya luar biasa. Yu Ming secara alami harus membangun hubungan baik dengannya. Setiap kali dia mengirim pendaki ke sini untuk mengumpulkan token identitas, dia akan selalu memberikan beberapa hal kecil kepada Steward Lu. Kalau tidak, tugas menjaga kolam kenaikan juga tidak akan jatuh ke kepala mereka. Jangan melihat Cheng Jiang menggerutu saat itu. Pekerjaan menjaga kolam kenaikan ini benar-benar pekerjaan yang mudah. Itu hanya sedikit suram. Tidak hanya mereka dapat memeras sedikit pendakwa, mereka bahkan tidak memiliki risiko bagi kehidupan mereka, dan juga memiliki banyak waktu untuk bercocok tanam. Pekerjaan seperti itu bukanlah yang bisa didapatkan semua orang. Steward Lu kembali, langsung melemparkan 4 token identitas ke kelompok Ye Yuan yang terdiri dari 4 dan berkata agak tidak sabar, ambil token dan darah tetes untuk membiarkannya mengakui master. Token ini, kalian menjaga sendiri. Jika kamu kehilangan itu akan sama dengan kehilangan nyawa kecilmu. Ambil token. Kalian bisa pergi ke utara kota dan melapor. Akan ada orang yang mengatur kalian untuk menambang biji. Petik 2.
Berbicara sampai di sini, Stewart Lu segera menutup mulutnya dan tidak berbicara, seolah merasa lelah bahkan untuk mengatakan sepatah kata pun. Tapi Old Huang itu tidak tahan ketika dia mendengarnya. Dia berteriak di bagian atas suaranya, "Biji saya. Apakah Anda bercanda?" Stewart Lu sama dengan Yuming, mereka semua dan sudah lama terbiasa dengan sikap seperti ini dari para pendaki. Dia hanya berkata dengan dingin, "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi juga. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, selama poin prestasi di dalam token identitasmu tetap ada di negara bagian dari 0, selama 10 hari, secara alami akan ada orang-orang yang datang untuk menghapusmu. Kota kekuasaan purbaku tidak membuat orang-orang menganggur." Ekspresi Old Huang berubah ketika dia mendengar itu. Jelas, dia tidak berpikir bahwa masih ada hal seperti itu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di alam bawah, dihormati oleh semua. Tapi tiba di alam surgawi, dia benar-benar perlu menambang biji, hal semacam ini. Old Huang memikirkannya berulang-ulang dan juga tidak bisa menerimanya. Kecuali, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan dua tentara, apalagi yang lain. Bukan menambang biji, hanya ada jalan menunggu kematian. Stewart Lu mencibir dingin ketika dia melihat ekspresi Old Huang dan berkata, "Bagus bahwa kamu dapat mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu akan berharap kamu mati. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikannya mencoba." Petik 2. Bolehkah aku bertanya kepada Stewart Lu, berapa banyak poin prestasi yang bisa kita dapatkan dengan menggali biji sehari? Dan berapa banyak poin prestasi yang kita butuhkan jika kita ingin mendapatkan kebebasan? Pemuda yang diam sepanjang waktu tiba-tiba membuka mulut untuk bertanya. Sepanjang jalan, Old Huang dan pemuda juga mengobrol beberapa kalimat dengan Ye Yuan. Semua orang sudah akrab satu sama lain. Nama pemuda ini adalah Su Cheng, usianya baru 50 tahun. Nama lengkap Huang tua adalah Huang Tao tetapi sudah berusia 200 tahun. Untuk dapat berkultivasi ke alam tanpa batas menggunakan 50 tahun di alam bawah, Su Cheng ini juga benar-benar berbakat. Hanya saja kejeniusan seperti itu masih tidak bisa lepas dari nasib penambangan biji. Stewart Lu menatap Su Cheng dengan tatapan merenung dan berkata sambil tersenyum, "Menurut produktivitasmu saat menambang biji, bervariasi dari 1 hingga 5 poin prestasi setiap hari. Untuk ingin mendapatkan kebebasan, poin prestasi yang diperlukan adalah 100.000. Petik 2. Su Cheng dan Huang Tao tidak bisa menahan napas dingin ketika mereka mendengar itu. Menggali biji sehari hanya bisa mendapatkan 5 poin paling banyak. Bahkan jika mereka menghitung berdasarkan 5 poin prestasi, bagi mereka yang ingin menyimpan hingga 100.000 poin prestasi, 50 tahun tidak cukup sama sekali. Tidak mungkin sampai sejauh mana mereka harus menggali biji 50 tahun, kan? Su Cheng memiliki dorongan untuk membelah Stewart Lu menjadi dua. Dia hanya menggunakan 50 tahun untuk berkultivasi naik di alam bawah. Saat dia tiba di alam surgawi, dia harus segera menggali 50 tahun biji. Siapa yang dia provokasi? Tetapi dia sama sekali tidak bisa memahami kultivasi Stewart Lu ini. Setidaknya, dia bisa memastikan bahwa pihak lain jauh lebih kuat daripada dia. Jika dia bergerak, itu sama dengan mencari kematian. Bab 713. Tidak banyak prinsip yang bisa dikatakan di bawah langit. Dunia seniman bela diri itu kejam untuk memulai. Poin ini tidak berkurang di alam surgawi tetapi diperkuat. Seniman bela diri yang lebih rendah tidak termasuk dalam kekuatan sama sekali, dan kekuatan mereka relatif di sisi yang lebih lemah juga. Mereka secara alami adalah sasaran empuk untuk dieksploitasi. Bagi para pendaki yang tidak tahu cerita di dalamnya, mereka dipenuhi dengan kerinduan terhadap alam surgawi, berpikir bahwa tempat ini adalah dunia yang indah, surga seniman bela diri. Tetapi hanya setelah mereka naik barulah mereka menemukan bahwa ini sama sekali tidak terjadi. Bahkan seniman bela diri asli Realm Divine juga dieksploitasi oleh seniman bela diri tingkat tinggi. Untuk ingin mengukir jalan, bagaimana bisa mudah? Seniman bela diri yang mampu berkultivasi ke puncak di alam surgawi membutuhkan kemauan yang lebih besar dan bakat yang lebih luar biasa. Kalau tidak, mereka hanya bisa memudar ke kerumunan. Ini, mungkinkah selain dari menambang biji, tidak ada cara lain untuk mendapatkan poin prestasi? Huang Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja ada. Tapi apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Stewart Lu berkata dengan pandangan menghina. Pada hari ini, Huang Tao sudah dikalahkan berkali-kali. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Stewart Lu, doakan katakan.
Steward Lu melambaikan tangannya dan berkata, "Yu kecil, hal-hal ini, Anda ceritakan kepada mereka." Orang tua ini memperkenalkan hal-hal ini sepanjang hari. Sangat menyusahkan sampai mati. Yu Ming mengakui dan berkata kepada Huang Tao, "Statusmu sekarang hanyalah penghuni sementara kota kekuasaan kuno. Hanya setelah kalian menghemat 1000 poin, akankah kau memiliki kualifikasi untuk menjadi penduduk resmi kota kekuasaan kuno? Pada saat itu, kalian semua bisa menjadi seperti kami, menjadi penjaga kota kekuasaan kuno. Tentu saja, kalian masih bisa menemukan pekerjaan lain. Pekerjaan ini semua memiliki poin prestasi sebagai upah. Mereka secara alami jauh lebih baik daripada menambang biji. Untuk mendapatkan poin prestasi saat ini, maka Anda hanya dapat melakukan misi. Tapi saya katakan kepada Anda, angka kematian misi sangat tinggi. Bahkan kita tidak berani dengan mudah mengambil misi. Jika itu kalian. Arti dari kata-katanya adalah bahwa kalian semua terlalu lemah. Hehe, Little Yu, mengapa kamu berbicara begitu implisit? Seniman bela diri seperti kalian yang baru saja naik, aku belum pernah melihat orang-orang yang mengambil misi kembali sebelumnya. Steward Lu menambahkan kalimat di sampingnya secara tidak tepat waktu. Ketika semua orang mendengar, hati mereka menegang. Bukankah angka kematian ini agak terlalu tinggi? Watak Huang Tao mengempis karena ini. Misi dengan mortalitas 100%, apakah dia berani menerima? Biji tambang lebih baik patuh. Steward Lu, aku ingin tahu apakah ada misi yang bisa dilakukan para alkemis. Ye Yuan yang tidak berbicara selama ini tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Menuju cara manajemen kota kekuasaan kuno, Ye Yuan tidak terkejut. Agar kekuatan ingin berkembang, mereka pasti harus mengeksploitasi kepentingan seniman bela diri tingkat bawah, membiarkan yang kuat menjadi lebih kuat dari sana. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa status alkemis di alam surgawi pada umumnya sangat tinggi. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak muncul dengan identitas seorang alkemis? Steward Lu menatap Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, "Kamu seorang alkemis." Tepat sekali. Steward Lu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak ada gunanya. Anda hanya alam traversing suci dan juga tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6. Misi di bawah tier 6 semuanya tidak memiliki poin prestasi." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6, saya masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Bisakah saya menyulitkan Steward Lu untuk membantu saya memeriksa sedikit? Hadiah sederhana ini, hanya anggap itu sebagai hadiah pengantar yang saya berikan kepada Steward Lu." Petik 2. Ye Yuan dengan santai mengambil obat roh tier 6, melewatinya di depan Steward Lu. Steward Lu menerima obat roh dan berkata dengan terkejut, meskipun obat roh tingkat 6 tidak dianggap banyak di alam surgawi, mereka adalah barang langka di alam bawah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Junior juga kebetulan menemukan satu tangkai. Berpikir bahwa aku tidak bisa menggunakannya untuk diriku sendiri untuk saat ini, mungkin juga memberikannya kepada senior sebagai bantuan. Obat roh ini bukan item dunia yang tak berujung tetapi diperas oleh Ye Yuan di wilayah Demon God terlarang. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak obat-obatan roh. Tapi dia jelas tidak bisa membawa mereka keluar. Logika seorang pria yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya, dia masih mengerti itu. Sebenarnya, Ye Yuan mampu memperbaiki pil obat tier 6 sekarang. Tapi setelah memasuki alam surgawi, Ye Yuan tidak ingin terlalu mengekspos dirinya. Sebelum sayapnya digembungkan, mengekspos dirinya secara berlebihan hanya akan menimbulkan bencana fatal. Meskipun wilayah alam surgawi itu luas, Balai Pengobatan Raja adalah salah satu dari 8 tanah suci super besar. Kekuatannya sangat besar. Betapa kuatnya kekuatan tanah suci itu, para seniman bela diri biasa tidak mampu memahaminya. Jika ada desas-desus yang bocor ke telinga Ji Changlan, maka kerugiannya lebih besar dari keuntungannya. Bahkan di alam surgawi, mereka yang dapat melompati alam dan memperbaiki pil obat juga sangat langka. Jika dia membangun reputasinya dan membangkitkan perhatian orang-orang yang taat dan berhati-hati, itu tidak baik. Ji Changlan terlalu akrab dengannya. Jika dia membiarkannya melihat pil obat yang dia perbaiki sendiri, dia pasti akan mengenalinya dengan sekali pandang. Orang bisa mengatakan bahwa setelah tiba di alam surgawi, bahaya ada di sekitar. Steward Lu ini juga tidak sopan, segera meminum obat roh. Kamu, bocah ini, memiliki mata yang cerdas. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak berdamai dengan menambang biji. Misi para alkemis, tentu saja ada. Tapi jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, jangan salahkan ini lama pria. Kata Steward Lu. Ye Yuan tersenyum dan berkata,
Terima kasih banyak, Steward Lu. Dimanapun orang berjalan, orang-orang yang terluka dan orang-orang sakit selalu hadir. Kemampuan alkemis yang paling berakar dalam hati orang adalah memurnikan pil. Tapi pil pemurnian tidak bisa sepenuhnya mencakup segalanya sang alkemis. Selama seseorang mahir dalam teori pengobatan, para alkemis tingkat rendah bisa juga memperlakukan seniman bela diri tingkat tinggi. Jika Ye Yuan, seorang kaisar alkimia yang ditinggikan, dikurangi menjadi menggali biji, maka dia benar-benar bisa memukul kepalanya dan mati. Steward Lu mengeluarkan tablet batu giok dan melemparkannya ke Ye Yuan, mengatakan, "Wah, ini adalah misi alkemis. Minimal adalah tier 6. Anda harus terlihat baik. Jangan salahkan saya tidak memperingatkan Anda, menjangkau di luar jangkauan Anda di alam surgawi dapat kehilangan Anda hidup Anda." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas pengingat Steward Lu." Junior mengerti. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan menerima tablet giok dan memasukkan indera surgawi di dalamnya. Banyak misi dicetak di dalam otak Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Steward Lu, sebagian besar misi alkemis semuanya mencari pil. Namun, selalu ada beberapa penyakit sulit dan aneh yang tidak mudah diobati dan perlu mencari ahli alkimia. Ye Yuan menyapu misi, lalu mengembalikan tablet batu giok ke Steward Lu dan berkata, "Saya telah membuat tanda pada misi yang ingin saya ambil. Saya harus menyusahkan Steward Lu untuk membantu saya mengambil misi." Petik 2. Ketika Steward Lu mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Arti kata-kata Ye Yuan sepertinya dia mengambil lebih dari satu misi. Ketika dia menenggelamkan perasaan surgawi di dalam tablet batu giok, tangannya tanpa sadar gemetar dan dia hampir membuang tablet batu giok itu. "Kamu, apakah kamu mencari mati? Mengambil begitu banyak misi dalam sekali jalan?" Steward Lu menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Adakah yang tidak pantas?" Ye Yuan berkata dengan ragu. "Kakakmu, benar-benar membuat marah orang tua ini sampai mati. Jika bukan karena obat roh, orang tua ini bahkan tidak akan peduli untuk peduli padamu. Setiap kali kamu mengambil misi, City Lord Manor harus mengurangi 20% poin prestasi. Kamu mengambil begitu banyak misi dalam sekali jalan, tetapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu akan langsung dilenyapkan oleh City Lord Manor." Steward Lu memiliki sikap yang diharapkannya lebih baik darinya. Baru saat itulah Ye Yuan tiba-tiba menyadari. Tetapi dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas peringatan Steward Lu. Namun, beberapa misi ini sangat sederhana. Tidak ada salahnya." Bab 714/714. Sederhana. "Nak, kamu terlalu naif. Beberapa misi yang kamu pilih ini, sudah ada cukup banyak leluhur alkimia tingkat tinggi yang menerima mereka sebelumnya di kota. Tapi mereka semua gagal. Apakah kamu, seorang bocah nakal yang baru saja naik, benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa?" Steward Lu berkata dengan geram. Mata anak lelaki ini tinggi di atas kepalanya. Kemudian ketika dia menderita kerugian besar, ingin menyesal akan terlambat. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misi dalam 10 hari, dengan status poin 0 YY saat ini, dia harus dihancurkan. Leluhur alkimia, kan? Nenek moyang alkimia tidak ada di mata Ye Yuan. Ye Yuan memiliki penampilan seperti dia tidak mengatakan apa-apa. Steward Lu melihat bahwa bocah ini dengan jelas memutuskan hatinya. Dia tiba-tiba membuang ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini hanya mengingatkanmu karena obat roh. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka itu juga terserah kamu." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, senior." Ekspresi Steward Lu menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Yu Ming tidak berbicara sepanjang sisi tetapi mengambil adegan ini sepenuhnya ke matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius jalur marsial. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih seorang alkemis. Melihat Ye Yuan yang penuh dengan penampilan percaya diri, dia setidaknya memiliki kekuatan alchemy Sovereign Realm juga. Hanya bagaimana anak ini berkultivasi. Kepribadian Yu Ming lebih dari roti yang dioleskan di kedua sisi. Dia sangat populer di kota kemewahan kuno ini dan mendapat cukup banyak teman baik. Bahkan Steward Lu ini juga memandangnya dengan perhatian khusus. Hanya saja meskipun Ye Yuan tangguh, dia masih naik. Menurut pemikiran Yu Ming sebelumnya, Ye Yuan setidaknya harus menggali beberapa tahun biji di gua juga. Apakah cacing atau naga, itu akan terlihat setelah periode waktu tertentu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak berkenan untuk menggali biji sama sekali dan benar-benar ingin mengambil misi alkemis segera. Yu Ming tahu bahwa misi alkemis tidak hanya memiliki risiko rendah, tetapi hasilnya juga tinggi.
Dibandingkan dengan misi-misi yang mempertaruhkan nyawa seseorang untuk seniman bela diri, misi alkemis praktis tidak memiliki risiko. Paling-paling, itu hanya memiliki beberapa poin pahala dikurangi oleh City Lord Manor. Alkemis dengan kemampuan semuanya tidak kekurangan poin merit ini. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia adalah seorang pemula yang lengkap dan mengucapkan yang tidak memiliki poin prestasi sama sekali. Selain itu, Ye Yuan paling tidak hanya penguasa alkimia. Bagaimana dia menyelesaikan misi tingkat 6 dan di atas? Jika Ye Yuan benar-benar mencari kehancurannya sendiri, maka lupakan juga. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini, maka dia benar-benar harus berteman dengan benar. Adik kecil Ye, kamu baru saja tiba dan juga tidak tahu banyak tentang situasi di kota. Bagaimana dengan, Yu ini menjadi penuntunmu? Yu Ming maju atas kemauannya sendiri untuk mengajukan. Tapi kata-kata Yu Ming membuat Stewart Lu mengungkapkan ekspresi terkejut. Karakter Yu Ming, dia secara alami sadar. Dia sebenarnya bersedia menjadi pemandu pria ini. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki keterampilan? Namun, dia memikirkan melalui tautan ini dengan sangat cepat. Yu Ming benar-benar melihat bahwa bocah ini gila-gilaan, jadi dia ingin mempertaruhkannya. Oleh karena itu, dia melirik Ye Yuan dengan pandangan menghina. Biarkan mereka membuangnya dengan itu. Either way, apa yang harus dikatakan, sudah semua dikatakan. Mengenai sukarelawan Yu Ming atas layanannya, Ye Yuan secara alami tidak akan menolak. Dia benar-benar tidak menyadari situasi di kota kemewahan kuno ini. Memiliki ular lokal sebagai pemandu masih cukup baik. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Yu, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Haha, kami, saudara-saudara merasa seperti teman lama di pertemuan pertama. Apa artinya hal kecil ini? Cheng Jiang, Anda kembali ke kolam kenaikan terlebih dahulu. Saya akan menemani saudara kecil Ye berjalan satu putaran, Yu Ming diinstruksikan. Sepanjang jalan, Cheng Jiang sangat meragukan tindakan Yu Ming. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan mampu menyelesaikan misi alkemis ini sama sekali. Benar-benar lelucon. Bisakah seorang alkemis yang bahkan tidak memiliki lencana bisa dipercaya? Tapi antara dia dan Yu Ming, selalu Yu Ming yang memimpin. Melihat Yu Ming menginstruksikan dia mengambil inisiatif untuk pergi juga. Adapun Huang Tao dan Su Cheng, mereka tentu sangat penasaran juga. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bermalas-malasan di sini. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan melapor ke tambang. Keluarga Gu, salah satu dari 3 keluarga aristokrat agung kota kekuasaan kuno. Di antara misi yang diambil Ye Yuan, ada satu yang dikeluarkan oleh keluarga Gu. Poin jasa misi ini adalah yang tertinggi di antara semua misi, itu adalah 500 poin prestasi penuh. Jika itu menggali biji, seseorang harus menggali 100 hari penuh. Poin pantas sangat berharga di kota kekuasaan kuno. Bahkan 1 poin prestasi juga tidak mudah diperoleh. Sepanjang jalan, Ye Yuan mendengarkan penjelasan Yu Ming, dan dia juga memiliki semacam patokan di hatinya. Orang seharusnya tidak berpikir bahwa biji penambangan adalah pekerjaan sederhana. Ingin mendapatkan 5 poin prestasi setiap hari, itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Jika keberuntungan seseorang tidak menantang surga dan menggali kristal-kristal esensi bumi yang sangat berkualitas tinggi, hanya dengan demikian seseorang dapat memperoleh 5 poin. Di bawah sebagian besar keadaan, hanya ada 2 hingga 3 poin prestasi. Untuk seniman bela diri yang baru saja naik, biji pertambangan adalah satu-satunya metode untuk mendapatkan poin prestasi. 500 poin prestasi, bahkan untuk ular lokal seperti Yu Ming, itu juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Karena energi esensi alam surgawi yang tebal, kualitas kristal esensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kristal esensi bermutu tinggi alam bawah. Sepotong kristal esensi bumi setara dengan 1000 keping kristal esensi bermutu tinggi. Kristal esensi biasa hanyalah sampah di alam surgawi. Bukankah ini saudara muda Yu? Mengapa kamu bebas hari ini untuk datang dan menemukan kakak penatua, aku, untuk minum anggur? Ye Yuan dan Yu Ming baru saja tiba di luar pintu masuk keluarga Gu ketika seorang pria parubaya yang tampak seperti manajer berjalan keluar dan mulai menyapa Yu Ming segera. Kemana Big Brother Gu Hong pergi? Yu Ming menyapa dengan senyum, tampak sangat dekat dengan pihak lain. Kakak muda, jika kamu datang mencari kakak laki-laki untuk minum anggur, itu harus berubah ke hari lain. Kepala keluarga membuatku pergi ke Stewart Lu di sana untuk membatalkan misi yang dikeluarkan di sana sebelumnya. Baru-baru ini, selalu ada beberapa sampah para alkemis, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menjalankan misi keluarga Gu. Pada akhirnya,
mereka semua tidak hidup sesuai dengan nama mereka, membuat kepala keluarga marah. Gu Hong berkata tanpa daya. Ketika Yu Ming mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi canggung, seolah-olah Gu Hong berbicara tentang dia. Gu Hong juga orang yang tajam. Begitu dia melihat ekspresi Yu Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Melihat penampilanmu, mungkinkah kamu di sini untuk misi ini? Sejak kapan adik laki-laki, kemampuanmu tumbuh, untuk benar-benar menjadi seorang alkemis? Petik 2. Tapi saat dia berbicara, wajah Gu Hong berubah. Yu Ming tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan hanya bisa berkata, bukan karena adik kecil ini yang mengambilnya, tetapi adik laki-laki kecil ini menerimanya. Tetapi saya merasa bahwa adik kecil Ye memiliki kemampuan. Mengapa tidak? Biarkan dia coba. Petik 2. Sebenarnya, Yu Ming tidak memiliki kepercayaan diri dalam hatinya juga. Setelah semua, ranah kultivasi Ye Yuan ditempatkan di sana. Dia juga tidak berharap bahwa sikap keluarga Gu saat ini terhadap orang-orang yang melakukan misi ini sebenarnya seperti ini. Jika dia tahu itu sejak lama, dia tidak akan sengaja terlibat dalam situasi yang berantakan. Keluarga Gu adalah salah satu dari 3 keluarga aristokrat besar kota opulens kuno, itu adalah eksistensi yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah City Lord Manor. Jika dia menyinggung keluarga Gu, mereka bisa mencubit tidak ada orang seperti dia mati dengan satu tangan. Seseorang seharusnya tidak memandangnya menyapa Gu Hong ini sebagai saudara. Status Gu Hong adalah dewa yang tahu berapa kali lebih tinggi darinya. Untuk dapat memanjat garis Gu Hong ini, Yu Ming mengeluarkan harga yang sangat tinggi juga. Tetapi jika Yu Ming menyinggung keluarga Gu Hong pasti akan menghadapinya tanpa rasa hormat. Wajah klan keluarga besar tidak mentolerir pencemaran nama baik. Awalnya berpikir bahwa Gu Hong akan memberinya sedikit pertimbangan untuk wajahnya, yang tahu bahwa saat dia mendengar, ekspresinya langsung turun. Adik Yu, kamu menyulitkanku di sini. Misi keluarga kita ini, apakah kamu masih tidak jelas? Beberapa leluhur alkimia tingkat tinggi di kota semuanya pada akhir kecerdasan mereka. Bahkan jika mereka yang mengambil misinya adalah pemula, mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia juga. Bocah ini bahkan tidak memiliki lencana. Di sini untuk melihat ikan di air berlumpur sekilas, kan? Petik 2. Bab 715. Kata-kata Gu Hong tidak sedikit pun sopan, tidak memberi Ye Yuan sedikit pun wajah sama sekali. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang lain tidak hanya memukuli orang, itu juga sangat menghina orang. Kecuali, Gu Hong, sebagai kepala pelayan keluarga Gu, ia memiliki kekuatan dan kekuatan untuk tidak menghormati orang. Hanya alam surgawi traversing kecil-kecil. Dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Ini, Yu Ming ditempatkan di sana, sangat canggung. Adik Yu, jangan salahkan kakak adik karena tidak memberi Anda wajah, serius kalau bocah ini terlalu tidak bisa diandalkan. Anda tidak memikirkannya dengan saksama. Bisakah bocah alam surgawi traversing mengobati penyakit nona-nona terlambat? Masih muda bagi hal-hal yang harus diselesaikan melalui diskusi dengan saya, tetapi jika Anda membuat kepala keluarga gelisah, Anda tahu konsekuensinya. Gu Hong berkata tanpa menyayangkan pertimbangan untuk wajahnya. Yu Ming tidak bisa menahan kaget ketika dia mendengar itu. Itu hanya mengambil misi. Dia juga tidak menyangka akan seperti ini. Dia menatap Gu Hong dan melirik Ye Yuan lagi, dan memperhatikan bahwa Ye Yuan memiliki penampilan yang acuh tak acuh seolah-olah dia tidak memikirkan sikap Gu Hong. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berhasil? Yu Ming tidak bisa menahan untuk mengingat penampilan Ye Yuan ketika dia baru saja naik. Sepertinya itu ekspresi ini juga. Pada saat itu, Yu Ming juga berpikir bahwa Ye Yuan akan hancur dengan satu pukulan. Siapa yang tahu bahwa Cheng Jiang sendiri terpaksa tunduk? Jika keterampilan alkimia Ye Yuan benar-benar sangat luar biasa, ia pasti bisa menjadi tokoh utama yang akan menimbulkan sensasi di kota kekuasaan kuno di masa depan. Hanya saja penyakit missulung keluarga Gu, Yu Ming sadar tentang hal itu. Begitu banyak pusat kekuatan alkimia leluhur semuanya bingung apa yang harus dilakukan. Bisakah Ye Yuan melakukannya? Jika dia membuat kepala keluarga Gu marah, akibatnya ini. Berjudi atau tidak, kakak penatua, biarkan dia mencobanya. Adikku ini adalah tabib surgawi alchemy Pat. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Jika ada masalah, Yu ini akan memikulnya. Yu Ming mengatakan kalimat ini atas perintah kekuatan gaib. Ye Yuan melirik Yu Ming sedikit terkejut tapi masih tidak membuat suara. Haha, kau memikulnya. Bisakah kau memikulnya? Oh, Yu kecil,
Aku tidak berpikir bahwa kau bisa sangat sombong hanya karena aku biasanya memanggilmu sebagai adik laki-laki. Sekali kepala keluarga marah, bahkan aku menanggungnya. Atas dasar apa kau bisa memikulnya? Seorang bocah nakal yang bahkan tidak memiliki lencana alkemis, masih tabib surgawi alchemy Pat, jatuhkan. Gu Hong memukul jatuh tanpa mempertimbangkan perasaan. Kamu, kata-kata penatua Broter agak terlalu menghina. Yu Ming marah sampai wajahnya berubah hijau. Biasanya, dia tidak menunjukkan kurangnya kesalehan berbakti kepada Gu Hong. Siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya tak tahu terima kasih. Bukan saja dia tidak berguna dalam keadaan darurat, kata-kata yang dia ucapkan bahkan sangat menyebalkan. Ini menghina. Oh, Little Yu, biasanya, aku melihat kamu cukup cerdik. Kenapa kamu berpura-pura kacau hari ini? Memanggilmu sebagai adik laki-lakiku karena kamu bijaksana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Anda sejajar dengan saya? Nada bicara Gu Hong berangsur-angsur menjadi dingin, mengejutkan Yu Ming. Meskipun Gu Hong adalah seorang pelayan, dia adalah kepala keluarga Gu. Otoritasnya luar biasa. Untuk benar-benar berurusan dengan orang seperti Yu Ming, itu terlalu mudah. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seseorang menepuk pundaknya 2 kali dari belakang. Memutar kepalanya, itu sebenarnya Ye Yuan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Kakak Yu, ayo pergi. Penghinaan yang dia berikan hari ini, kamu akan kembali kepadanya 10 kali lipat di lain hari. Gu Hong tidak pernah menatap Ye Yuan tepat di mata selama ini. Mendengar Ye Yuan berbicara omong kosong liar, pada saat ini, dia tertawa dan berkata, Pang, tidak takut angin menyumbat lidahmu ketika berbicara besar. Di kota kekuasaan kuno ini, orang-orang dapat mempermalukan aku, Gu Hong, memang ada. Namun, orang itu jelas bukan Anda. Petik 2. Bukan aku. Ini dia. Ye Yuan menggunakan jarinya untuk menunjuk Yu Ming. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Ekspresi Yu Ming berkedip tanpa henti, menggertakkan giginya, dan pergi bersama Ye Yuan. Sementara Gu Hong memandang ke belakang Ye Yuan dengan wajah muram dan berkata dengan sinis dingin, seorang Pang yang datang dari siapa yang tahu di mana. Sombong sekali. Untuk berani berbicara seperti ini kepada orang tua ini, benar-benar lelah hidup. Petik 2. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Ming menyusul Ye Yuan dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya aku terlalu memikirkan masalah ini. Karena keluarga Gu memiliki sikap ini, maka mari kita mulai dari misi sederhana. Misi mana yang lebih sederhana? Yu Ming tahu bahwa Ye Yuan melakukan 7 hingga 8 misi dalam satu napas. Dia sudah tahu isi misi ini. Dalam pandangannya, sepertinya tidak ada satupun yang selesai. Ada banyak misi alkemis, tapi ada cukup banyak leluhur alkimia di kota. Jadi misi yang bisa diselesaikan pasti sudah selesai. Sisanya pada dasarnya semua misi yang leluhur alkimia ini tidak dapat menyelesaikan. Misi seperti ini, mana yang mudah? Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, yang ini. Yu Ming membawa Ye Yuan ke kediaman di timur kota dengan cemas dan ragu-ragu. Tempat tinggal itu tidak besar, tetapi sangat indah. Di Ancient Opulence City, untuk dapat memiliki tempat tinggal seperti itu, kekuatan mereka benar-benar dipanggang. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Jun Tianyu ada di sana? Kami di sini untuk misi yang Anda keluarkan. Yu Ming merasa tenggorokannya agak kering. Karena Jun Tianyu ini adalah pendekar pedang nomor 1 kota Opulence kuno, sebuah pembangkit tenaga listrik surga pencerahan. Jun Tianyu ini adalah legenda kota kekayaan kuno. Bahkan City Lord, yang mulia, juga menunjukkan rasa hormat padanya. Sosok besar seperti itu, hanya menginjak kakinya bisa membuat kota kekuasaan kuno bergetar. Pintunya tidak terkunci. Masuklah, suara seorang pria parubaya datang, tampak agak usang. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mendorong pintu langsung dan masuk. Yu Ming memikirkannya dan mengikutinya juga. Ye Yuan melewati aula utama dan langsung memasuki bangsal belakang. Dengan ringan mendorong membuka pintu, seorang pria berpakaian putih saat ini duduk di samping tempat tidur dengan wajah kuyu. Meskipun itu tidak disengaja, aura di tubuh pria itu sangat kuat. Pria ini jelas Jun Tianyu. Seorang wanita berbaring di tempat tidur. Wanita itu kurus dan sudah berada di ranjang kematiannya. Melihat duo Ye Yuan masuk, alis pria itu tidak bisa membantu sedikit merajut saat dia berkata dengan sedih, alam melintasi surgawi. Kaulah yang mengambil misi. Yu Ming mengenakan pakaian City Lord Manor padanya. Jelas,
Tidak mungkin untuk mengambil misi. Kemudian hanya ada bocah Realm Traversing Divine ini. Pernapasan lemah, jiwa surgawi redup, ada tanda-tanda hari-harinya sedang dihitung. Jika Senior Jun punya waktu untuk meragukan apakah Ye ini memiliki kemampuan, lebih baik biarkan aku mendiagnosis dulu, kata Ye Yuan dengan dingin. Tubuh Jun Tianyu tidak bisa menahan diri sedikit gemetar ketika dia mendengar itu, dan dia berkata, wah, jangan main-main denganku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Kata-kata ini diucapkan dengan niat membunuh. Tapi di samping, Yuming gemetaran di sepatu botnya. Jangan melihat penampilan Jun Tianyu yang halus dan elegan. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri melalui pembantaian. Meskipun dia sudah tidak menunjukkan keahliannya di depan orang selama beberapa tahun, tidak ada yang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berbahaya. Memang, misi yang diambil Ye Yuan, tidak ada yang mudah ditangani. Berpikir sampai di sini, Yuming tidak bisa menahan berkeringat dengan ketakutan untuk Ye Yuan diam-diam. Tentu saja, dia juga berkeringat dingin untuk hidupnya sendiri. Ye Yuan duduk di samping tempat tidur dan mulai membaca denyut nadi wanita itu. Segera, alis Ye Yuan mulai berkerut. Jun Tianyu sudah kesal untuk memulai. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Ekspresi Ye Yuan persis sama dengan orang-orang yang datang di masa lalu. Jelas, bingung apa yang harus dilakukan lagi. Api amarah di dalam hatinya saat ini tidak memiliki tempat untuk melampiaskan, tetapi ada orang-orang yang tidak takut mati datang untuk menyerahkan diri ke rumahnya. Aku bertanya-tanya, berapa banyak wanita yang dimiliki Senior Jun? Ye Yuan tiba-tiba bertanya kalimat tanpa sajak atau alasan. Bab 716/716. Saat kata-kata ini keluar, suhu di rumah itu langsung turun beberapa derajat. Yuming terkejut dan buru-buru menarik Ye Yuan dan berkata dengan lembut, leluhurku yang kecil, jangan bicara omong kosong. Lord Jun sangat marah kepada seorang wanita saat itu, membunuh sampai kota kekayaan kuno terbalik, langsung memusnahkan klan keluarga besar. Dan wanita itu justru yang ini di depan matamu. Petik 2. Manik-manik keringat di Yuming sudah menetes. Ye Yuan hanya menyentuh tempat yang sakit. Jun Tianyu memiliki dua hal yang paling terkenal di kota kekuasaan kuno. Yang pertama adalah dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dan yang kedua adalah kegilaannya. Arti kata-kata Ye Yuan sebelumnya mengatakan bahwa Jun Tianyu jatuh cinta. Bukankah itu mematikan? Anak muda, apakah kamu di sini untuk dengan sengaja mengolok-olok yang mulia? Jika itu benar-benar terjadi, maka tujuanmu tercapai. Jun Tianyu berkata dengan dingin. Jun Tianyu adalah pembangkit tenaga listrik realem surga pencerahan kota kuno yang terkenal opulens. Membunuh keduanya di depannya juga merupakan sesuatu dengan lambaian tangannya. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak sadar ketika dia berkata, jangan kalau begitu itu aneh. Wanita mana yang memiliki permusuhan yang sangat besar denganmu, untuk benar-benar ingin membuatmu mati dengan penyesalan yang mendalam bahkan dengan membuang nyawanya sendiri. Petik 2. Alis Jun Tianyu terangkat, dan dia bertanya, apa arti kata-katamu? Ye Yuan berkata, Nyonya Jun ditimpakan dengan kutukan mimpi jiwa miring. Kastor mengutuk orang yang mereka cintai menjadi tua dan mati sendirian dengan tidak pernah memasukkan samsara sebagai harganya. Kutukan semacam ini sangat kejam. Selain itu, ini adalah tipikal contoh melukai orang lain tanpa manfaat. Dalam keadaan normal, mereka yang menggunakan keterampilan ini adalah semua wanita yang tidak bisa mendapatkan orang yang mereka cintai, melahirkan kebencian sebagai akibat dari cinta, jiwa sebagai harga dan juga harus membuat pihak lain tidak mendapatkan cinta sejati. Petik 2. Jun Tianyu terkejut di hatinya ketika dia mendengar itu. Momentum yang memaksakan sebelumnya segera menghilang menjadi sia-sia. Ini, apakah kamu memiliki dasar untuk mengatakan ini? Jun Tianyu bertanya. Ketika penyakit Nyonya Jun baru saja mulai, apakah dia mengalami mimpi buruk setiap hari? Biasanya, dia tidak punya makan, dan tampaknya tidak mampu membangkitkan semangatnya terhadap apapun. Ye Yuan bertanya. Dengan ini, ekspresi Jun Tianyu tiba-tiba berubah dan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar, memang begitu. Awalnya, Yeru tidak memperhatikan ini. Siapa yang tahu bahwa situasinya menjadi semakin serius. Pada akhirnya, itu benar-benar keluar dari tangan. Petik 2. Itu benar kalau begitu. Setelah skill ini dilemparkan, itu tidak akan menunjukkan efek segera tetapi akan diinkubasi selama sekitar 5-7 tahun. Tapi begitu meletus, itu akan menjadi seperti air banjir dan binatang buas, akan lepas kendali. Dalam setahun,
Orang yang terkena kutukan akan disiksa oleh jiwa surgawi sampai mati. Jika dugaan saya benar, peristiwa penting seharusnya terjadi pada senior Jun 6 hingga 7 tahun yang lalu, kata Ye Yuan dengan dingin. Jun Tianyu belum berbicara ketika Yu Ming melompat sekaligus. 7 tahun lalu, bukankah hari senior Jun melakukan pembunuhan, memusnahkan keluarga Tao? Ekspresi Jun Tianyu berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia bergumam pelan, ini, tidak mungkin, kan? Mungkinkah itu dia? Jun Tianyu memiliki penampilan seperti dia babak belur karena akal sehatnya. Jelas, Ye Yuan memukul semua itu pada sasaran. Hanya saja Ye Yuan agak ragu. Melihat penampilan Jun Tianyu, dia tidak terlihat seperti orang-orang yang berkeliling main pakaian. Mengapa seseorang menggunakan metode semacam ini untuk menghadapinya? Sepertinya legenda itu benar, Yu Ming juga bergumam. Ye Yuan memiliki tatapan bingung dan bertanya, legenda apa? Yu Ming menatap Ye Yuan dalam-dalam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini hanyalah surgawi. Jelas, seorang seniman bela diri yang baru saja naik dan dia benar-benar mengucapkan lebih dari setengah dari urutan peristiwa seperti dia melihatnya dengan matanya sendiri dengan mendiagnosis denyut nadi. Tapi melihat Ye Yuan bertanya, Yu Ming masih berkata, kota kemewahan kuno awalnya tidak memiliki 3 keluarga aristokrat besar tetapi 4 keluarga aristokrat besar. Hubungan Lord Jun dengan keluarga Tao dari 4 keluarga aristokrat besar itu tidak buruk. Aku mendengar bahwa nona sulung keluarga Tao sangat jatuh cinta padanya. Hanya saja tidak tahu mengapa, tetapi hubungan Lord Jun dengan keluarga Tao memburuk. Keluarga Tao bahkan menangkap istri tercinta Lord Jun, Cinta, dan dia benar-benar membawa pedang dan membantai jalannya ke keluarga Tao, sangat menebang 3 keluarga alam surga pencerahan surga keluarga Tao. Sejak saat itu, keluarga Tao benar-benar menurun, dan 4 keluarga aristokrat besar menjadi 3 keluarga aristokrat yang hebat. Saya mendengar bahwa nona sulung keluarga Tao meninggal mendadak setengah bulan kemudian. Melihatnya sekarang, pada saat ini, bagaimana mungkin Yu Ming masih meragukan kemampuan Ye Yuan? Misi ini, Jun Tianyu sudah mengiklankannya selama hampir setengah tahun. Tidak kurang dari 5 pusat kekuatan leluhur alkimia yang mengambil misi berturut-turut, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Saat Ye Yuan bergerak, dia mendiagnosis seluk-beluk masalah ini dengan jelas. Keterampilan seperti itu hanya membuat orang-orang yang disebut pembangkit tenaga listrik alchemy Ancestor berkeringat karena malu. Sebaliknya, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah mendengarkan cerita ini. Meskipun Yu Ming tidak tahu detail di dalamnya, beberapa dugaan, publik mungkin sudah tahu sejak lama. Hanya karena dominasi Jun Tianyu, Yu Ming tidak berani mengatakannya secara eksplisit. Sangat jelas, Jun Tianyu membuang Miss sulung keluarga Tao setelah bermain dengannya. Pada akhirnya, itu bahkan membuat penurunan klan keluarga besar. Itu juga tidak mengherankan bahwa dia ingin menggunakan kutukan yang kejam seperti itu. Tepat pada saat ini, napas panjang terdengar. Jun Tianyu menghela nafas dan berkata, masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga terhadap Tao Keqiang dan tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas sebelumnya. 9 tahun yang lalu, dia mengaku kepada saya. Saya menolaknya saat itu juga. Saya takut dia akan berpikiran berlebihan, jadi aku pergi untuk melakukan perjalanan. Juga selama perjalanan itu aku berkenalan dengan Yiru. Sejak pertama kali aku menatapnya, aku jatuh cinta padanya dan bersumpah untuk menghabiskan seluruh hidupku dengan dia. Setelah kami menikah, kami menjadi bosan dengan kehidupan yang berkeliaran dan kembali ke kota kekuasaan kuno untuk menetap. Siapa yang bisa berpikir? Mendengar cerita ini, Ye Yuan segera mengerti dalam hatinya. Ternyata itu adalah cinta yang tak terbalas, akhirnya berkembang menjadi tragedi saling mencintai dan membunuh. Agaknya, itu adalah keluarga Tao yang pergi ke laut. Jika tidak, mereka juga tidak akan benar-benar membuat marah Jun Tianyu dewa pembunuh ini. Hanya saja Miss sulung keluarga Tao benar-benar sedikit terlalu disengaja dan tegas. Jun Tianyu tidak suka padanya punya alasan juga. Tuan, aku mohon padamu untuk menyelamatkan Yiru. Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku bisa menyetujui persyaratan apapun. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa memberi Yiru kebahagiaan. Siapa yang tahu bahwa apa yang aku berikan padanya adalah semua sakit. Jun Tianyu meneteskan air mata, meraih lengan Ye Yuan saat dia berkata dengan gelisah. Tanpa sadar, Jun Tianyu bahkan menggunakan, Tuan, bentuk alamat ini. Di samping, Yu Ming bingung dari menonton lama. Dia tidak berharap bahwa Jun Tianyu yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata sebenarnya juga memiliki sisi yang lembut dan lemah.
Dia juga tidak berpikir bahwa obat Ye Yuan Dao sebenarnya sangat luar biasa, untuk benar-benar dapat membiarkan Jun Tianyu yang seperti dewa pembunuh memohon dengan air mata berlinang. Pada saat ini, Yu Ming akhirnya tahu di mana kepercayaan diri Ye Yuan mengatakan kalimat itu kepada Gu Hong sebelumnya terletak. Berpikir sampai di sini, tanpa disadari dia mulai agak samar menantikannya. Sepertinya taruhan ini benar-benar dipertaruhkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, suami dan istri senior Jun sangat mencintai. Bagaimana kamu bisa menyaksikan kalian dipisahkan oleh hidup dan mati? Jun Tianyu gemetar dan berkata, guru benar-benar memiliki jalan. Apapun instruksi yang ada, guru merasa bebas untuk mengatakannya. Bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, Juni ini juga akan memaksa saya masuk. Senior Jun terlalu serius. Tapi kutukan mimpi buruk miring jiwa ini memang sedikit merepotkan. Aku benar-benar perlu menyulitkan senior Jun untuk menyiapkan beberapa hal, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bab 717. Cepat katakan, apa yang perlu kamu persiapkan? Jun Tianyu berkata dengan gelisah. Ye Yuan dengan santai mengeluarkan slip batu giok kosong dan mengukir beberapa nama di dalamnya. Menyerahkannya kepada Jun Tianyu, dia berkata, ramuan obat tier 6 ini adalah semua item yang diperlukan. Selain itu, saya masih memerlukan semacam obat inti yang disebut bunga air pembersih. Mungkin tidak terlalu mudah untuk menemukan. Bunga air pembersih. Benar-benar kebetulan. Terakhir kali aku mengundang Tuan Yi dan, dia menggunakan pil obat yang disempurnakan menggunakan bunga pembersih air. Tapi sayangnya, itu tidak memiliki efek pada Yiru sama sekali. Aku akan pergi dan temukan dia dan tanyakan apakah dia masih memiliki bunga-bunga air pembersih di sana atau tidak. Saudaraku ini, aku harus menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ke Menara Kuali Emas dan membantuku membeli ramuan obat ini kembali, aku akan kembali padamu 2 kali lipat. Petik 2. Paruh akhir kalimat Jun Tianyu dikatakan Yu Ming. Yu Ming buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani. Untuk melayani Tuan Jun, ini kehormatan yang rendah ini. Sebelum hari ini, Yu Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa tokoh besar seperti Jun Tianyu benar-benar akan memanggilnya dengan keakraban. Bagi orang yang tidak penting seperti dia, ini adalah kehormatan besar. Dibandingkan dengan ini, apa artinya menjalankan tugas? Yu Ming menerima slip giok dari tangan Ye Yuan dan segera pergi. Tuan Ye, aku akan melakukan perjalanan. Istriku akan merepotkanmu untuk berhati-hati, kata Jun Tianyu. Ye Yuan berkata, Senior Jun, silakan saja. Bagus, aku akan menggunakan sedikit waktu ini untuk melakukan serangkaian terapi akupuntur untuk Nyonya Jun. Dia terlalu lemah dan perlu memulihkan vitalitas. Jun Tianyu sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan. Selesai berbicara, sosok Jun Tianyu melintas, menghilang dari pandangan langsung. Ye Yuan menghela nafas secara emosional dan berkata, niat pedang Jun Tianyu ini berjalan tanpa halangan. Dia mungkin telah menyentuh ambang niat tertinggi sejati. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok yang mengejutkan. Ye Yuan sendiri membudidayakan pedang juga. Dia sangat sensitif terhadap niat pedang. Ketinggian konsep Jun Tianyu, sepertinya jarang baginya untuk memiliki lawan di kota kekuasaan kuno ini. Keluarga Gu Hong sudah membatalkan misi sejak lama dan kembali ke klan keluarga. Pada saat ini, punggawa tamu keluarga Gu berdiri di depannya saat dia berkata dengan hormat, Steward Gu, sudah diselidiki dengan jelas. Anak nakal yang dibawa Yu Ming dipanggil Ye Yuan, seorang seniman bela diri tingkat rendah yang baru saja naik hari ini. Dia tidak mau pergi ke utara kota untuk menggali biji, jadi dia menggambar 7 hingga 8 misi alkemis di tempat Steward Lu. Petik 2. Gu Hong tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar dan bertanya agak tidak percaya, apa yang kamu katakan? Baru saja naik hari ini. Kamu yakin tidak ada kesalahan? Tamu-tamu itu mengangguk dan berkata, aku tidak akan salah. Setiap ascender memiliki catatan di kolam kenaikan. Bawahan ini membuat orang pergi dan memeriksa daftar nama para pendakwa hari ini. Di antara mereka ada nama Ye Yuan. Gu Hong tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, aku sedang berpikir mana Tom, Kontol, dan Harry itu. Setelah lama, saya menemukan itu hanya seseorang yang naik hari ini. Hembusan trompet ini hampir meniup sebuah lubang di langit ini. Petik 2. Para punggawa tamu juga tertawa ketika dia mendengar dan berkata, bocah ini memang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pendakian kota kekuasaan kuno kita, selain penambangan biji itu,
Tidak pernah ada orang yang selamat 10 hari sebelumnya, Pang ini berani mengambil misi tier 6 tepat ketika dia tiba. Ini hanya mencari kematian. Gu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia berkata, "Huhu, aku juga tidak tahu ramuan ajaib apa yang dia minum untuk Pang Yuming. Untuk benar-benar bahkan ingin membiarkan bocah itu datang dan mengobati penyakit Miss Sulung. Untungnya, orang tua ini pintar. Kalau tidak, kepala keluarga harus terbang marah. Lupakan saja, biarkan Pang itu pergi dan main-main." Ketika dia diberantas oleh City Lord Manor, lihat bagaimana Yuming bahwa Pang itu datang di depan saya dan berlutut memohon. Petik 2. Punggawa tamu baru saja akan pergi tetapi dihentikan oleh Gu Hong lagi. Oh, benar, Pang itu bertemu dengan penolakan di tempatku. Kemana dia pergi? Punggawa tamu menjawab, mereka berdua pergi ke tempat Tuan Jun Tianyu. Setelah itu, Yuming pergi ke Menara Kuali Emas. Gu Hong tertegun lagi dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, itu benar-benar orang yang tidak memiliki rasa takut, untuk benar-benar berani pergi ke Lord Jun di sana. Awalnya masih berpikir untuk membuat langkah untuk menghadapinya. Melihat sekarang, tidak perlu kita bergerak dan Lord Jun akan mengambil nyawanya. Petik 2. Hanya dalam 2 jam, Jun Tianyu membawa bunga air pembersih kembali. Saat dia memasuki rumah, seluruh orang itu seperti disambar petir. Istrinya, Liu Yiru saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Wajah aslinya pucat sebenarnya memiliki jejak kemerahan tambahan. Dia sudah tidak sadar selama lebih dari sebulan. Jun Tianyu tidak berpikir bahwa dia hanya pergi untuk sementara ini dan istrinya memiliki kekuatan untuk duduk. Tianyu. Meskipun dia duduk, Liu Yiru masih sangat lemah. Tetapi pada saat ini, dia berjuang, ingin bangun. Jangan bergerak. Jun Tianyu datang tepat ke samping tempat tidur dengan cepat dan mendukung Liu Yiru. Kamu, bagaimana perasaanmu? Jun Tianyu berkata dengan agak cemas, khawatir dia akan kehilangan dia. Masih baik-baik saja, Liu Yiru memaksakan senyum dan berkata. Tapi Ye Yuan di satu sisi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat situasi dan berkata, baiklah, jangan memaksakannya lagi. Dia baru sadar kembali. Tubuhnya masih sangat lemah. Jangan bicara terlalu banyak dengan dia. Hari-hari yang akan datang masih panjang, tidak terburu-buru untuk sementara ini. Petik 2. Wajah tua Jun Tianyu memerah dan dia buru-buru membaringkan Liu Yiru. Kemudian dia berkata kepada Ye Yuan dengan penuh syukur, terima kasih banyak, Tuan. Huhu, masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Tunggu sampai Nyonya Jun pulih lalu berterima kasih padaku tidak terlambat. Oh, benar, apakah bunga air pembersih dibawa kembali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jun Tianyu buru-buru mengeluarkan bunga air pembersih dari cincin penyimpanannya dan memberikannya pada Ye Yuan, berkata, untungnya, Tuan Yi dan masih memiliki 2 batang yang tersisa di sana. Tidak tahu apakah itu cukup atau tidak. Ye Yuan menerima bunga air pembersih dan berkata, kualitasnya sedikit buruk. Tapi itu hampir tidak cukup untuk digunakan. Tak lama, Yuming membawa tumpukan besar obat-obatan roh tier 6 dan kembali ke rumah Jun Tianyu. Ye Yuan juga tidak berbicara sampah. Menyebarkan bunga air pembersih, ia mulai mendidihkan rebusan sup obat. Beberapa saat kemudian, Ye Yuan membawa semangkuk sup obat, datang sebelum Jun Tianyu, dan berkata, nama sup obat ini disebut Soul Cleansing Soup. Ini paling berguna untuk menghilangkan beberapa kutukan yang diarahkan pada jiwa surgawi. Tetapi bahkan yang ini mangkuk tidak cukup dan tidak dapat dihilangkan dengan saksama. Saya sudah membagi semua ramuan obat. Ingatlah untuk membiarkan Nyonya Jun minum 3 kali sehari. Setelah 5 hari, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Jun Tianyu buru-buru membawa sup pembersih jiwa dan memberi makan Liu Yiru untuk minum sebelum berkata dengan gelisah, Tuan Ye benar-benar abadi. Jun ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye memiliki kebutuhan. Selama ini Jun bisa mencapainya, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Petik 2. Ye Yuan berkata, Senior Jun tidak harus begitu sopan. Anda mengeluarkan misi, saya menerima misi. Setelah selesai, secara alami akan ada hadiah. Setelah Nyonya Jun benar-benar pulih, Anda dan saya akan menjadi persegi. Petik 2. Ini juga aturan Ye Yuan yang teguh, hanya mengambil biaya konsultasi yang disepakati dan tidak pernah mengambil sedikit pun lebih banyak. Hanya itu untuk Jun Tianyu, apa yang dihitung beberapa ratus poin prestasi saja. Kata-kata Tuan Ye tidak tepat. Untuk bulan Juni ini, bahkan jika aku menggunakan semua asetku untuk menukar hidup Yiru,
Aku juga tidak akan mengerutkan alisku sama sekali. Poin 500 poin yang sangat kecil tidak mampu mengungkapkan perasaanku tentang syukur. Kata Jun Tianyu. Senior Jun adalah seseorang yang sangat menghargai sentimen. Tapi aturanku adalah aku juga tidak pernah membayar terlalu mahal untuk biaya konsultasi. Jika Senior Jun merasa berhutang budi, anggap saja itu berkat kebaikanmu. Kalau begitu, kamu membutuhkannya, aku. Saya secara alami akan datang untuk mencari Senior Jun, kata Ye Yuan dengan dingin.